Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro kontra antara kubu yang membela Aswaja, dalam hal ini dikomandoi oleh Ansor Banser, dan juga kubu yang membela dakwah Salafi Indonesia. Masing-masing memiliki argumentasi dengan pembelaannya. Di satu sisi, GP Ansor mengatakan bahwa dakwah seperti Syafiq Riza Basalamah dan kawan-kawan memiliki jejak digital intoleran, kerap menyinggung amalan mayoritas Aswaja kultural Indonesia. Di satu sisi, para pembela Ustadz Salafi berargumen bahwa dakwahnya hanya menyampaikan yang harusnya disampaikan. Jika tidak mau terima, ya bukan urusan kami, kata mereka, seperti juga yang disampaikan Khalid Basalamah dalam acara talk show-nya. Yang terjadi adalah di majelis kami, kalau ditanya apa hukumnya maulid, apa hukumnya tahlilan, apa hukumnya begini dan begitu, kami jelaskan sesuai apa yang kami ketahui. Karena ditanya, tidak ada tablik akbar khusus bahas masalah ini, tetapi hanya ditanya, kami jelaskan sesuai yang kami fahami. Kalau antum merasa itu benar, antum jalankan, silahkan. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan antum paksa kami untuk melakukan. Karena masing-masing berhujjah. Akhirnya polemik ini pun dibahas di TV nasional yang menghadirkan perwakilan dari 2 PBNU serta 2 ustadz yang diikut sertakan. Kesimpulan dari pembahasan tersebut tetap saja tidak menemukan titik temu. Namun pada akhirnya ada catatan yang disampaikan oleh ustadz dari Muhammadiyah yang sepertinya lebih pro Ustadz Salafi, bahwa menurut beliau tidak ada yang salah dari Ustadz Syafiq. Beliau hanya menyampaikan apa yang harusnya disampaikan. Bahkan ustadz dari Muhammadiyah ini malah menyinggung tentang Banser yang dangdutan dan semacamnya, yang justru itu tidak substansial dalam polemik ini. Ada nggak semua yang bahasa lama ini saya simpen di server dan saya ikutin semua. Misalkan ya, saya mendengar kemarin sebuah radio dialog mengatakan bahwa ini itu Wahabi suka membid'ahkan, tapi sebenarnya bahasa beliau bukan kamu bid'ah enggak, tapi secara definisi maksud saya kayak gini nih bid'ah, kayak bukan kemudian menyalahkan orang bahwa kamu bid'ah enggak. Sama dengan ini, WNA, WNI. Kamu WNA enggak begitu, kamu ulang-ulang, tapi itu hanya sematan saja. Artinya gini, siasat atau strategi berdakwah itu setiap orang berbeda, setiap organisasi pun berbeda. Kalau saya, mohon maaf nih, mungkin berbeda dengan Pak Damar, tidak apa-apa ya. Biasa-biasa aja, nggak ada yang berbahaya. Misalkan tuduhan juga, dia itu sangat berbahaya. Ya, tapi yang undang-undang kan bukan yang melarang. Maksudnya gini, yang melarang atau membubarkan kajian itu kan bukan yang mengundang kajian. Kalau menurut etika ketimuran juga nggak etis dong. Kan dia bukan panitia, bukan pengundang, kenapa membubarkan dari pengajian dia? Dari pihak luar yang membubarkan gitu ya. Maksudnya itu kurang etis, gitu aja. Kalau memang ada masalah, misalkan cara penyampaiannya kurang bagus, kurang cover both side, kurang seimbang, dipanggil baik-baik saja. Diajak tabayun begitu ya. Iya, tabayun. Dia juga mengatakan alangkah baiknya bila ada yang salah dari apa yang didakwahkan Ustadz Syafiq atau Ustadz yang lain, agar supaya diajak bicara, diajak diskusi, diundang dan sebagainya, agar diselesaikan secara baik-baik. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah, agar apabila tidak cocok lebih baik dipanggil dan diajak diskusi daripada kajiannya ditolak. Pertanyaannya, apakah mereka bersedia jika diajak diskusi dan dialog oleh PBNU secara resmi? Sebab dari sebelumnya juga sudah banyak yang terjadi bahwa ketika diajak dialog mereka selalu beralasan dan bahkan tidak ada kabar berita. Artinya selalu menghindar saat diajak dialog. Namun jika saat ini mereka sudah mengatakan seperti itu, jangan sampai kata-katanya hanya sekedar bualan belaka. Nanti pada akhirnya ya sama lagi, kabur dan kabur lagi. Jika memang bersedia, mari kita dorong agar MUI menjadi fasilitator dialog terbuka antara Aswaja yang selama ini dituduh melakukan bid'ah tahlilan, manakiban, berzanjian, maulidan dan lain sebagainya, untuk meminta klarifikasi kepada kelompok mereka. Bahkan alangkah baiknya jika yang dihadirkan adalah orang-orang yang memang pernah langsung menyinggung amalan-amalan tersebut, misalnya Ustadz Yazid Jawas, Ustadz Amir Abdad, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Badrus Salam, dan lain-lain. Jika hal ini bisa terrealisasi, maka insya Allah diharapkan polemik ini tidak akan terus berlangsung. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah hal ini perlu ditindaklanjuti oleh MUI atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar.